Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hubungan kerja tentang pendekatan perilaku dalam hubungan industrial. Di sini kami bertiga, saya sendiri yaitu Alivia Nurul Hikmah, dan dua rekan saya yaitu Ayu Dwi Wulandari dan Andi Amal Fauzan. Lanjut. Pertama yaitu tentang perilaku organisasi dan kepemimpinan. Perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati langsung. Skinner juga mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, di mana kemudian orang tersebut meresponnya. Untuk itulah dia memperkenalkan teori SOR, yaitu stimulus, organisme, dan respons. Next. Dari sudut proses, kepemimpinan merupakan salah satu cara untuk mengubah perilaku seseorang melalui stimulus eksternal yang dilakukan oleh pemimpin terhadap pengikutnya. Oleh karena itu, pendekatan kepemimpinan yang dinilai paling populer dan banyak digunakan berbagai pihak adalah kepemimpinan berbasis perilaku dengan menggunakan konsep-konsep psikologi. Next. Selanjutnya. Nah, di sini dalam kepemimpinan itu tuh sering muncul mitos-mitos tentang kepemimpinan yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan dapat menghambat pengembangan kepemimpinan itu sendiri. Seperti yang pertama yaitu good leadership is all common sense, yaitu kepemimpinan yang baik hanya merupakan sebuah kesepakatan umum. Yang kedua yaitu leaders are born not by made, yaitu pemimpin itu dilahirkan dan bukan diciptakan. Maksud dari kalimat itu bahwa sifat dan kemampuan seseorang pemimpin sudah ditetapkan sejak dalam kandungan dan merupakan takdir dari Tuhan, sehingga siapapun yang mempelajarinya tidak akan mencapai titik yang baik jika tidak memiliki takdirnya. Yang terakhir yaitu the only school you learn leadership from is the school of hard knocks. Mitos ini mempertentangkan pendapat tentang cara mendapatkan keahlian dalam kepemimpinan, yaitu apakah melalui jalur pendidikan formal atau lebih baik melalui proses pengalaman yang lama dan banyak. Next. Next nih. Selanjutnya yaitu mengenai definisi kepemimpinan menurut pakar manajemen. Nah, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Ini menurut Terry tahun 1954. Yang kedua yaitu kepemimpinan merupakan proses atau tindakan untuk mempengaruhi aktivitas suatu kelompok organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini menurut Stockdale tahun 1977. Yang ketiga yaitu kepemimpinan adalah suatu seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Dari definisi kepemimpinan tersebut dapat dinilai paling komprehensif dan sangat membantu, yaitu definisi yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kelompok-kelompok dalam organisasi untuk tercapainya tujuannya. Kemudian dari definisi tersebut terdapat 5 kualifikasi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kepemimpinan merupakan gabungan antara ilmu dan seni. Yang kedua, kepemimpinan merupakan gabungan hal-hal yang bersifat rasional dan emosional. Yang ketiga yaitu keterkaitan dan perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen. Yang keempat,
yaitu posisi selain pengaruh antara kepemimpinan dan kepengikutan. Yang terakhir yaitu kualitas dan nilai keberhasilan kepemimpinan sering diukur dari besar dan kecilnya organisasi dan jumlah pegawai yang ditangani, bukan dari tingkat kompleks masalahnya. Dari definisi-definisi tadi telah membagi kepemimpinan untuk dipelajari dalam bentuk yang pertama, yaitu kepemimpinan sebagai struktur atau leadership as a structure atau position. Yang kedua yaitu kepemimpinan sebagai fungsi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan sebagai proses. Selanjutnya yaitu faktor atau variabel psikologis dari setiap elemen atau unsur yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel yaitu personality, history, experience, interest, karakter traits, motivation, position, and expertise. Yang kedua yaitu pengikut. Pengikut dipengaruhi oleh faktor expectation, personality traits, maturity level, level of competence, motivation, value, norm, cohesiveness. Yang terakhir yaitu situasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor text, stress, environment. Nah, dalam kepemimpinan itu, hubungan industrial, para pemimpin dilakukan oleh pengusaha sebagai majikan. Peran pengikut dilakukan oleh pekerja atau buruh, sedangkan dalam situasi adalah situasi atau kondisi di mana pekerjaan itu dilakukan. Lanjut. Kemudian yaitu analisis faktor-faktor pengaruh, yaitu domain pengusaha sebagai pemimpin. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan hubungan industrial pada domain pengusaha yang berperan sebagai pemimpin, tetapi beberapa faktor juga mempengaruhi bagi pekerja yang berperan sebagai pengikut. Yang pertama, yaitu personality. Personality atau kepribadian merupakan konsep psikologi sebagai salah satu faktor atau variabel yang mempengaruhi kemampuan kepemimpinan. Kepribadian berkaitan dengan keseluruhan pola sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen. Seseorang yang akan menampilkan perilaku khas dan baku pada situasi tertentu, termasuk pada saat melaksanakan fungsi kepemimpinan. Banyak para ahli psikologi yang mengusung teori-teori kepribadian. Dari sekian banyak teori yang ada, ternyata teori Big Five Personality merupakan salah satu yang paling disukai dan sering digunakan. Di sini ada 5 dimensi dari teori tersebut yang disingkat dengan nama Ocean, yang terdiri dari pertama opens, yaitu digunakan untuk mengukur sikap keterbukaan terhadap pengalaman dan ide-ide baru. Yang kedua yaitu conscientiousness, digunakan untuk mengukur tingkat hati-hatian seseorang. Yang ketiga yaitu extraversion, digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan seseorang. Yang keempat, agreeableness, digunakan untuk mengukur tingkat keramahan seseorang. Yang terakhir yaitu neuroticism, digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan seseorang. Lanjut. Di sini ada bentuk kepribadian yang sehat. Dari kepribadian juga dapat dikelompokkan dua golongan, yaitu kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Di sini bentuk dari kepribadian yang sehat, yang pertama yaitu mampu menilai diri sendiri yang secara realistik. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang dicapai secara realistik. Yang keempat, mau menerima tanggung jawab. Yang kelima, memiliki kemandirian dalam berpikir, bertindak, mengambil keputusan, mengarah, dan mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan norma lingkungannya. Yang keenam, mampu mengontrol emosi, merasa nyaman dan emosinya.
dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, serta stres secara positif dan konstruktif. Yang ketujuh, berorientasi pada tujuan. Yang kedelapan, berorientasi keluar. Yang kesembilan, keberterimaan sosial. Kesepuluh, memiliki filsafat hidup. Yang ke-11, mampu menerima segala sesuatu dengan bahagia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi. Kemudian ada bentuk kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah dan tersinggung, menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran, sering merasa tertekan, aktif, memuji semua otoritas, senang mencemooh dan mengkritik orang lain, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, kurang bergairah, pesimis dan dalam menjalani kehidupan, dan yang terakhir, beberapa sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam kepemimpinan. Yang pertama, ada evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri itu merupakan tingkatan individual untuk menilai apakah mereka menyukai atau tidak menyukai dirinya sendiri. Yang kedua, ada Machiavellianism, yaitu tingkatan di mana individual yang bersifat pragmatis mampu mempertahankan jarak emosional. Yang ketiga, itu yang cenderung arogan, rasa kepentingan diri yang berlebihan, mengutamakan diri sendiri, merasa menjadi pemimpin yang paling baik, dan ingin mendapat pengakuan atas keberhasilannya. Yang keempat, ada pemantauan diri, yang kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir ada kecerdasan, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin organisasi dengan memanfaatkan kecerdasan, yaitu kemampuan kognitif atau kapasitas mental dan berpikir. Selanjutnya ada histori. Histori tersebut berkaitan dengan latar belakang terjadinya lampau yang sudah dilalui, yang memiliki pengaruh terhadap cara, gaya, dan pola kehidupan yang akan datang. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah memiliki karakter A. Ada diakronis, yaitu berhubungan dengan waktu. B. Ideografis, yaitu menggambarkan. C. Unik atau bersifat otentik dan tidak bisa diulang diperbaiki. Dan yang terakhir ada empirik, yaitu berdasarkan pada realitas pengalaman manusia atau bukan rekayasa. Kemudian yang ketiga, experience atau merupakan peristiwa pribadi yang senantiasa dialami oleh setiap orang pada berbagai sisi kehidupannya. Pengalaman akan tertuang pada 5 dimensi pengalaman, yakni yang pertama ada, yang kedua ada feel, yang ketiga ada think, yang keempat ada act, dan yang terakhir ada reaksi. Feel merupakan, yang pertama feel, yaitu merupakan emosi yang muncul dari hati, yang bersifat menggambarkan suasana hati dan bersifat positif. Pengalaman ini memiliki intensitas mulai dari paling ringan hingga paling kuat. Yang kedua ada sense, yaitu sentuhan, yakni pengalaman yang diperoleh dari hasil merasakan langsung melalui indera dalam bentuk menyentuh, merasakan, mencium, berkaitan dengan gaya, tema, maupun warna. Sebagai pembeda, yakni sense as differentiator, sense juga bisa sebagai pendorong, yaitu sense of motivator, dan yang terakhir yaitu sebagai penghasil nilai. Kemudian ada think atau pikiran, merupakan pemikiran yang kreatif tentang satu hasil karya. Tingkatannya bisa berupa kejutan atau surprise, membangkitkan atau intrik, dan provokasi, yaitu provocation. Yang keempat ada act, dengan aktivitas fisik, menghasilkan sensasi dan persepsi tentang lingkungan, serta timbulnya interaksi yang erat kaitannya dengan perilaku fisik maupun gaya hidup. Dan yang terakhir ada relation atau hubungan. Relation ini berkaitan dengan kemampuan diri untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan budaya lain.
yaitu cross culture values. Kemudian selanjutnya ada interest. Interest diartikan sebagai minat, perhatian, kepentingan. Minat merupakan psikologis yang bersifat subjektif, yaitu kesadaran ketertarikan terhadap suatu objek, orang, kegiatan, atau hal lain yang berkaitan dengan dirinya. Yang kelima ada karakter. Karakter tersebut sering disalahartikan sebagai watak, kepribadian, maupun sifat dari seseorang. Karakter seseorang akan terbentuk setelah melalui perjalanan panjang perilaku yang dilakukan. Jika perilaku baik akan menimbulkan dampak positif. Begitupun sebenarnya. Definisi karakter, ada beberapa definisi dari para tokoh. Dari Wayne, yaitu karakter merupakan cara digunakan dalam penerapan nilai kebaikan dalam sebuah tingkah laku. Yang kedua ada menurut Doni Kusuma, yaitu karakter merupakan sebuah gaya, sifat, ciri maupun dimiliki oleh seorang berasal dari pembentukan atau tempaan yang didapatkannya melalui lingkungan dari sekitarnya. Kemudian ada motivation. Motivasi atau pendorong menjadi penggerak bagi seseorang untuk mendapatkan dan mencapai apa yang diingin, baik positif maupun negatif. Ada sumber motivasi seseorang, yaitu satu, faktor internal. Pembawaan individu yakni persepsi dirinya, harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, dan sebagainya. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu lingkungan kerja, pemimpin dan kepemimpinan, tuntutan tugas dan organisasi, dan sebagainya. Yang terakhir ada action, kaitan dengan pekerjaan, profesi, jabatan, karir yang sedang atau pernah dijalani, dimiliki atau oleh seseorang, dan berpengaruh terhadap gaya dan intensitas kepemimpinan seseorang. Posisi ada 4 makna penting, yaitu yang pertama ada pekerjaan, yaitu sekumpulan posisi yang memiliki persamaan kualitas pokoknya. Yang kedua ada profesi sendiri, yaitu yang tertentu. Yang ketiga ada jabatan, yaitu sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas yang sama dan berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ada karir, yaitu rangkaian dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu tertentu dan aktivitas kerja yang berkelanjutan. Menurut Gibson tahun 1995, halaman 305. Kemudian ada expertise. Expertise lainnya senantiasa berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan ada yang diukur menggunakan standar keahlian atau kompetensi yang telah diakui dan dijadikan acuan bersama. Seseorang dapat memenuhi kualifikasi tertentu jika memenuhi komponen pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman. Karena itu, seseorang tidak ahli atau kompeten yang tertentu dan lewati proses yang panjang. Kemudian ada domain pekerja sebagai pengikut yang akan dijelaskan oleh Dwi. Selanjutnya adalah domain pekerja sebagai pengikut atau follower. Selanjutnya akan dibahas beberapa faktor atau variabel yang memengaruhi peran pekerja dalam proses hubungan industrial dalam kedudukannya sebagai pengikut, yang merupakan domain kedua dalam proses kepemimpinan. Beberapa faktor atau variabel diantaranya sudah dibahas pada peran pemimpin karena kesamaan sifat. Selanjutnya adalah expectation, atau kata lainnya adalah ekspektasi, yang dimana artinya adalah segenap keinginan, harapan, dan cita-cita tentang suatu hal yang harus diraih dan tingkah laku dan tindakan yang nyata, menurut Fleming dan Levy 81. Teori harapan dikemukakan oleh Viktor Fromm pada tahun 64, di mana Fromm dalam Kunst juga mengemukakan bahwa orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan. Mereka yakin bahwa tindakannya akan mengarah pada pencapaian tersebut. Ekspektasi merupakan salah satu penggerak yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Tingkat harapan yang
yang dimiliki oleh pekerja dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya akan menentukan tingkat keuletan, ketangguhan, dan partisipasinya dalam proses kepemimpinan hubungan industrial. Karena harapan merupakan yang nantinya akan menjadi faktor motivasi dalam bekerja. Selanjutnya adalah maturity of level. Menggambarkan tingkat kematangan psikologi dari seseorang. Kematangan seseorang dipengaruhi oleh situasi, budaya, dan harapan atau ekspektasi di mana dia berada. Oleh karena itu, seseorang yang dinilai matang akan selalu mampu untuk menyesuaikan dirinya terhadap waktu, tempat, situasi, budaya, tuntutan peran, dan kondisi permasalahan yang sering terjadi. Oleh karena itu, kemampuan seseorang untuk berperan sebagai follower yang baik sangat ditentukan oleh tingkat kematangan psikologis yang dimilikinya. Dia tidak akan merasa kesulitan dan selalu mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan berbagai tipe dan gaya kepemimpinan oleh pemimpinnya. Selanjutnya ada value atau nilai, yang merupakan konsepsi yang sifatnya membedakan individu satu sama lain, atau ciri-ciri kelompok yang mempengaruhi pilihan tentang cara, tujuan antara, maupun tujuan akhir. Nilai yang dipilih dan dianut oleh seorang bawahan untuk pengikut akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam organisasi di mana dia berada. Next. Yang keempat adalah norma. Studi tentang norma sosial pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiologis yang bernama Emile Durkheim. Dalam bukunya Division of Labor of Society, melalui teorinya bahwa masyarakat merupakan sistem yang terintegrasi yang di dalamnya ada ikatan sosial, institusional, dan terdapat norma yang mengaturnya. Di mana norma sosial dibentuk melalui kesepakatan sosial dan pemberlakuannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Seorang pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan akan membawa serta norma sosial pada kehidupan sebelumnya, termasuk juga norma yang berlaku di lingkungan keluarga maupun lingkungan keluarganya. Selanjutnya adalah ada kohesif, di mana kohesif dapat diartikan sebagai sikap solidaritas atau semangat kebersamaan, yang merupakan sifat paling mendasar dan sangat menentukan tingkat kekokohan dan kekompakan satu kelompok. Akan tetapi, kohesivitas tersebut terlalu subjektif atau bahkan dengan landasan yang terlalu emosional, maka akan menimbulkan kondisi destruktif dan justru dapat melemahkan keberadaan kelompok tersebut. Selanjutnya adalah domain situasi atau situation. Domain ketiga yang mempengaruhi hubungan industrial melalui pendekatan kepemimpinan adalah situasi, yaitu situasi dan kondisi nyata tempat dan lingkungan kerja di mana proses hubungan industrial terjadi. Tempat dan lingkungan kerja tersebut terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, serta lingkungan psikologis yang dipengaruhi oleh berbagai variabel sebagai berikut. Next. Selanjutnya yang pertama adalah stres, di mana Robbins 2001 mengatakan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seorang dalam mencapai suatu kesempatan di mana dalam proses tersebut terdapat keterbatasan atau penghalang. Tetapi pada dasarnya stres bukan disebabkan oleh seberapa besar faktor pemberat beban, tetapi kemampuan seseorang dalam memiliki daya tahan terhadap beban tersebut. Proses hubungan industrial sangat dipengaruhi oleh kadar stres yang dialami oleh seorang baik pemimpin maupun pekerjanya, karena mengganggu kejelian berpikir, stabilitas emosi, maupun proses komunikasi. Selanjutnya adalah task, di mana John dan Mary Miner mengemukakan bahwa tugas adalah kegiatan dari pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.
Pada setiap kerjaan di dalamnya terdapat berbagai macam tugas yang memiliki pengaruh terhadap keefektifan sosial, serta kondisi mental psikologis pegawai. Selanjutnya adalah environment, yang dimana merupakan kondisi nyata dari lingkungan di mana pekerjaan dilaksanakan, atau sering disebut juga dengan kondisi lingkungan kerja. Ada dua macam pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan fisik, yang kedua adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, maupun politik. Yang dimana fisiknya, yaitu contohnya adalah misalnya saja pekerjaan tersebut dilakukan di daerah yang kumuh sehingga berbau menyengat dan mengganggu pekerjaan tersebut. Dan contoh dari lingkungan sosial, ekonomi, budaya maupun politik, contohnya saja ketika industri tersebut dicampur tangani oleh kepentingan politik dan ada beberapa anggota dari industri tersebut tidak nyaman dengan kondisi tersebut, tentunya berjalannya aktivitas akan terganggu. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.